Om Swastiastu, sahabat Prada dimanapun berada. Kali ini kita akan berbincang-bincang lagi dengan narasumber kita. Di depan saya sudah ada Bang Michael Silalahi. Siap. Saya panggil Bang ya. Bang, boleh. Beliau ini adalah Ketua GMNI dari DKI Jakarta. Nanti kita akan banyak berbincang-bincang tentunya di sini. Perihal tema besar kita ialah moderasi beragama. Gimana Bang, sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat. Tadi datang dari mana nih? Asal di mana? Saya Tinggal kalau di sini? tinggal di Jakarta Timur. Jakarta Tadi Timur. dari Jakarta Timur. Oke. Jadi ya nggak terlalu jauh, sekitar 6 kilo. 6 kiloan. Iya, kalau Jakarta 6 kilo nggak jauh. Tapi Gitu. biasanya yang bikin jauh itu kondisi macet. Untuk Kondisi sekarang. macet, Iya, ya, betul. kondisi macet yang bikin jaraknya jadi Macet, jauh ya. gitu. Kalau lihat dari marganya ini berarti Abang dari Sumatera Utara. Sumatera Utara, cuman saya lahir dan besar di Jakarta. Lahir dan memang. besar di Jakarta. Iya, gitu. Cuman tapi masih ada lah identitas. Identitas pasti, itu Pasti. pasti. Itu kan apa namanya, karakteristik Bataknya nggak hilang mungkin. Iya, betul. Saya juga tinggal di Lampung ya. Oke. Emang Sumatera itu kan heterogen juga ya Bang. Betul. Saya juga di Lampung itu nggak hanya Bali, Jawa, Batak pun ada gitu. Betul, majemuk. Iya betul. Saya waktu itu sempat punya temen banyak marga bahkan gitu. Di Lampung ya? Iya, ada Manalu dan yang lain sebagainya gitu. Tapi ini yang menjadi nilai plus buat bangsa kita ya, karena heterogen ini membawa warna baru tentunya. Nah, udah nggak sabar lagi kita akan berbincang-bincang dengan Bang Michael. Di sini kita akan ada 5 topik yang akan kita bahas. Kita kupas tuntas tentunya. Nanti Bang Michael pilih. Di sini ada 5. Oke. Abang tahu nggak filosofinya kenapa harus 5? Kenapa nih? Karena ini merupakan simbol dari Pancasila. Oke, perwujudan ya. Perwujudan ya. Oke. Jadi pilih 3 gitu. Saya pilih berarti nih. Ya, siap. Ini 1, ini. Oke. Mainnya Bang, ya. Oke, ini 2 saya simpen. Ini boleh dibuka? Sebentar dulu. Oke. Oke, 3 ini kenapa? Ada filosofinya juga, Bang. Oke, apa nih? Jadi 3 ini dalam Hindu itu kental sekali ya dengan nilai 3. Apalagi kita mengenal dengan upeti, setiti, perlina. Itu lahir, Oke. hidup, mati. Oh iya. 3. Terus penyebab kebahagiaan atau kita kenal dengan Trihitakarana. Ya, Itu hubungan dengan Tuhan, dengan manusia, dengan alam gitu. oke, Jadi, siap. Makanya Filosofis ya berarti. Filosofis, Filosofis, betul. Kita ya. harus punya dasar. Boleh Abang buka sekarang. Semuanya satu. nih? Salah satu Oh, dulu. salah satu, dari Kita bahas awal. satu-satu dulu. Oke. Ini tak kasih ke sini nih. Oke, mungkin bisa ditunjukkan budaya lokal. Teman-teman. Oke, Budaya siap. lokal. Gini, baik dalam membicarakan soal budaya ini kan kompleks Bang ya. Mm-mm. Budaya itu bisa kita sebut dengan habit gitu. Mm-mm. Mungkin lebih dulu yang saya ingin tanyakan adalah Abang dari kecilnya terus lahir di mana, kemudian ya tadi bisa sampai di Jakarta ini bagaimana gitu. Oke. Jadi memang saya itu lahir dan besar di Jakarta Pusat. Betul. Jadi kalau background keluarga itu kan merantau ya. Betul. Dari Sumatera Utara di Samosir. Itu kebetulan kakek saya gitu. Kakek saya merantau ke Jakarta, akhirnya punya anak kan ayah saya tentunya Ya. kan. Saya pun lahir di Jakarta juga, dan dari sekolah SD sampai SMA sampai kuliah pun juga di Jakarta. Begitu. Tapi tetap ya untuk identitas tadi ya. Identitas tetap Iya, dipertahankan. kalau kebiasaan keseharian itu kan pasti nggak jauh beda dengan apa yang ada di kampung. Maksudnya apa? Adat istiadat, kebiasaan keseharian, budaya yang ada di rumah juga nggak serta-merta habis itu ketika di Jakarta hilang budaya. Iya, Enggak. benar-benar. Kita masih cukup kuat, beberapa acara keadatan pun kita masih aktif, terutama kalau kumpulan-kumpulan para yang marga Silalahi Iya, marga dan lain Silalahi. sebagainya itu masih cukup aktif lah, terutama orang tua. Oke. Gitu. Ya emang perlu sekali sih itu untuk
mempertahankan identitas dimanapun Yes, berada betul. gitu. Walaupun dalam lingkungan tentunya kita perlu beradaptasi kan gitu Iya. Bang ya. Nah ini pertanyaan kedua tentunya ada sesuatu nih jika kita tinggal di lingkungan yang heterogen akan terjadi sebuah kultur shock ya tentunya. Oke. Apalagi nih di sini Abang sebagai ketua GMNI gitu Iya. ya. Mengatasi hal tersebut dalam perspektif Abang ini bagaimana? Dengan budaya yang berbeda-beda gitu. Oke, saya akan coba bahas dari yang sifatnya pribadi begitu Siap. kan. Jadi memang selama kurun waktu saya dari pendidikan dari SD sampai SMA dan kuliah, itu kan di sini Ya. memiliki berbagai teman yang mempunyai latar belakang yang berbeda, suku yang berbeda, etnis, ras dan lain sebagainya berbeda. Artinya memang tidak harus kita ikut dengan kebiasaan mereka atau mereka Ya. pun ikut kebiasaan kita, tapi kita coba bahasanya ya berkawan, berteman dalam koridor yang umum. Maksudnya apa ya? Kita saling menghargai, kita tidak saling mengganggu satu sama lain. Itulah yang saya rasakan selama ini, bahwa ada teman-teman yang di luar, semisal di luar dari suku saya, ya saya tetap berkawan. Malah sampai hari ini untuk teman-teman yang cukup masih aktif berkomunikasi itu Iya. juga tidak ada yang memiliki suku yang sama dengan saya. Iya benar. Gitu. Jadi saya kira itu bukan menjadi hambatan dalam kita berkehidupan di masyarakat, Iya, gitu di DKI Jakarta terutama. Betul sih Bang. Berarti dalam hal ini tidak ya bisa dibilang tidak terlalu terkendala ya. Betul. Karena memang kita sebagai generasi muda tentunya kalau memang terlalu fanatik dengan diri kita, Ya. etnis kita itu bakalan tidak bisa terbuka. Betul, Nah, betul. ini kan relevan ya dengan arti kata moderasi itu kan open minded ya, Iya. tentunya. Jadi apapun yang kita lakukan di lingkungan bisa kita terapkan dan kita aplikasikan gitu. Iya. Pertanyaan ketiga di sini adalah tentang bagaimana Abang ini melihat perbedaan budaya yang ada di Jakarta, kemudian bagaimana dampaknya untuk generasi muda ini dalam mengatasi, ya tentunya kalau kita berbeda budaya tentunya akan terjadi sedikit kontras ya. Bagaimana Abang mengatasi hal tersebut gitu? Gini, kalau kita melihatnya bahwa suku ini dan lain sebagainya adalah sesuatu hal yang ada di bawah kita atau segala macam, itu kan tentu akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Benar. Gitu kan. Tetapi sejauh ini masyarakat di DKI Jakarta ini kan dalam tanda kutip ini kan kota yang segala informasi, aksesibilitas itu kan mudah dijangkau. Maksudnya apa? Ada perubahan kebiasaan budaya yang sebenarnya sudah melebur menjadi satu di wilayah DKI itu sendiri. Gimana maksudnya? Ketika kita berada pada lingkungan di DKI Jakarta, kita kan sudah mulai bisa menempatkan diri, Mas. Maksudnya apa? Ya kita tidak lagi bicara dalam yang sifatnya primordialisme, itu kita sudah tidak kita bahas ya. Sudah tidak kita jadi acuan untuk kita bergaul gitu. Nah, mungkin cara mengatasinya ini ya itu balik lagi ke diri sendiri. Bahwa ada beberapa kekurangan di dalamnya itu wajar. Namanya kita manusia tuh. Dan beberapa tahun terakhir itu kan juga sempat menjadi topik yang hangat ketika baik budaya, etnis, suku, ras itu menjadi problem di dalam dimensi politik gitu kan. Jadi ketika yang kepercayaan A, B ini tidak bisa berdampingan, etnis dan segala macam itu tidak bisa berdampingan. Nah, itu balik lagi. Sebenarnya para pelakunya ini pemahaman dan juga kemampuan dia untuk beradaptasi itu sampai sejauh mana? Kan kita bisa ngeliat ya, Jakarta dengan segala informasi, kita bisa melihat dunia luar. Oh, ternyata di belahan dunia lain ada orang-orang yang secara ras itu, suku itu hidup berdampingan. Akhirnya kan kita melihat, kita membaca, kita mendengar, oh ternyata kita bisa kan. Itulah yang selama ini mungkin secara tidak langsung atau secara
tidak kita sadari kita melakukan itu. Bahwa ada kekurangan ya itu wajar, namanya manusia, kira-kira kan begitu. Nah, yang paling menarik ini kebetulan karena saya masih aktif sebagai pengurus Gemini DKI, ini kan punya berbagai latar belakang yang sangat berbeda. Bukan hanya soal kepercayaan, tapi soal kesukuan, ras dan lain sebagainya. Ini kan yang coba kita naungi di dalam satu pemahaman nasionalisme itu sendiri kan. Sehingga ketika ada perbedaan, ada yang tidak sama, ya harus kita hargai, kita maklumi, ya kita tetap harus bisa berjalan bersama. Karena kalau tidak kan negara kesatuan Republik Indonesia ini kan cukup terancam, kira-kira kan begitu. Berarti bisa dibilang komunitas atau bentuk suatu kelompok ini menjadi peranan penting gitu ya. Betul. Tidak bisa individu ataupun otodidak. Betul, gitu ya. betul. Jadi selain itu memang saya melihat ada beberapa anak-anak muda yang memang bisa dibilang introvert gitu kan ya. Yang memang punya latar belakang budaya gitu ya. Latar belakang budaya yang memang sedikit tidak bisa menerima suara keras, apalagi kita dari Sumatera ini gitu ya. Betul. Melihat ketuanya dari Batak tuh pasti keras nih gitu. Kadang nanti saya dimarah-marahin. Nah, ini kita melihat kalau dari cover ya tentunya perspektifnya seperti itu. Penting nggak sih dialog sharing gitu ya dalam mengatasi hal ini? Kekuatan dari seluruh perbedaan ini kan komunikasi. Betul sekali. Dialog. Jadi saya rasa itu adalah satu hal yang sudah wajib untuk dilakukan kan. Sekalipun permasalahannya bukan mengenai suku, etnis, ras, itu kan juga pasti akan mencoba komunikasi toh. Jadi saya kira itu menjadi kekuatan utamanya. Tidak ada dialog, tidak ada komunikasi, pasti kan akan ada perbedaan persepsi kan. Betul. Yang akhirnya menimbul benturan-benturan entah kecil entah besar di dalamnya gitu. Nah iya benar sekali Bang. Ya itu kadang selalu dipersepsikan begini, kalau kita berdialog kemudian kontra sedikit, berdebat sedikit, itu ujung-ujungnya akan jadi masalah pribadi. Yang sifatnya personal. Betul. Menurut Abang ini apa sih? Ini hal sederhana sih sebenarnya, tapi secara eksplisit mungkin bisa dijelaskan panjang ya. Perbedaan kritikan, saran dan suatu sanggahan itu bisa tidak dibedakan gitu. Ini memang ini ketiga hal ini kan hal-hal yang harus dilihat secara jeli ya. Iya, betul. Kadang-kadang banyak orang mengkritik tapi ditafsirkannya sebagai sebuah merendahkan. Betul. Dikasih saran, salah satu pihak akan merasa dia paling benar, dia paling salah. Nah, dalam kesadaran yang utuh atau memang punya keinginan untuk menuntaskan persoalan, ini kan dalam konteks persoalan gitu. Pasti ini kan harus dikesampingkan. Apapun yang terjadi kalau kita tidak coba untuk punya keinginan menuntaskan sesuatu hal ini, tiga hal tadi itu tidak akan kita temui. Apapun yang diberikan, entah kritikan, saran, masukan dan segala macam, akan dianggap ini bagian dari merendahkan diri saya. Itu kan butuh ini ya, jiwa yang besar untuk memahami dan menerima hal itu. Betul. Itu kan yang harusnya sebenarnya kita pelajari, dan itu tidak muncul di dalam ruang-ruang kelas dan lain sebagainya, tapi kan dalam kehidupan keseharian gitu. Iya sih, benar Bang. Jadi kelihatan sekarang tuh dalam critical thinking atau ya tadi mengatasi persoalan, problem solvingnya, generasi saya termasuk Gen Z di sini. Gen Z atau Gen Z ya bisa dibilang ya. Dimana Gen Z ini memang untuk problem solving, saya pernah baca di salah satu artikel yang PISA, program assessment student kalau tidak salah itu, PISA kita sangat rendah dari negara-negara lain untuk critical thinking gitu. Jadi dalam berpikir kritis itu sangat kurang sekali Bang. Entah mungkin karena kesenjangan dari budaya, kesenjangan dari daerah itu, ya kita tidak tahu masalahnya mungkin itu. Tapi yang di sini yang jadi pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana kita bisa menunjukkan loh gitu, kita generasi muda ini harus bisa speak up gitu ya. Walaupun dalam konteks
kita budaya yang memang tidak terjamah, gitu ya, apa bisa dibilang etnis yang tidak sering muncul di permukaan gitu. Bagaimana menurut Abang biar jika ada ide tunjukkan dalam suatu komunitas gitu, betul atau tidak itu persepsi saya. Oke, gini ya. Kalau dalam ini kan artinya saya coba persingkat, ada beberapa kelompok yang cenderung dalam strata sosial itu kurang muncul. Betul, betul. Tetapi kan paling tidak begini, kalau kita ngacu ke dalam kebijakan gitu kan, sebenarnya kan beberapa tahun terakhir itu pemerintah itu kan cukup menerbitkan kebijakan yang sifatnya equal treatment, maksudnya tidak ada diskriminasi, tidak ada menguntungkan satu kelompok dan lain sebagainya. Nah, memang kembali lagi tadi seperti yang saya ungkapkan, sekalipun kebijakan itu sudah dibentuk, terkadang yang para pelaku ini kan juga perlu untuk diberikan kesadaran. Maksudnya apa? Karena kebijakan itu kan hanya sebagai pengatur ya, regulator, regulasi. Regulasi kan. Nah, yang melaksanakan itu kan masyarakat yang ada di dalam. Kalau boleh saya, pandangan saya, yang harus diberikan kesadaran dan punya kesadaran itu masyarakat itu sendiri. Karena apa? Karena kebijakan itu sudah memberikan ruang untuk bahasa Mas Adi, teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip ya minoritas untuk bisa tampil, itu kan sudah diberikan ruang karena ada kebijakan yang cukup equal treatment. Tetapi pertanyaannya adalah, kok ini tidak muncul? Berarti kan ada penyebab lain. Ada penyebab, betul. Entah itu dari lingkungan, masyarakat dan lain sebagainya. Coba kita ambil contoh misalkan, sependek sepengetahuan saya sekarang untuk pendirian rumah ibadah misal, misal itu kan semua secara kesimpulan tuh pemerintah mempersilahkan, bahkan untuk memperkuat atau dapat legitimasi dari masyarakat diatur persyaratan oleh Kementerian Agama kalau tidak salah, ketika mendirikan rumah ibadah minimal ada persetujuan dari tingkat kelurahan kurang lebih 60 masyarakat. 60 gitu. Masyarakat. Itu kan artinya apa? Ketika secara administratif, secara formal itu sudah dipenuhi, berarti kan sudah tidak ada problem. Nah, yang jadi masalah seringkali ini kan di administrasi yang tadi itu. Ini kalau kita bicara dalam yang formal kan. Nah, berarti problemnya di mana? Ya di masyarakat pelakunya itu sendiri. Itulah saya kira yang harus diberikan pemahaman ya, bahwa ada beberapa permasalahan, yaitu pasti dalam dimensi apapun pasti akan ada permasalahan. Tapi bagaimana cara kita coba mengatasi hal tersebut. Nah, paling tidak poin saya adalah sudah ada ruang untuk dalam tanda kutip teman-teman yang cenderung minoritas untuk bisa tampil ke permukaan. Itu kan yang paling penting. Legitimasinya ini sudah ada. Yang paling repot nih kalau legitimasi sudah ada, di masyarakat juga tidak ada. Wah, ini kan paling repot. Nah, benar. Begitu. Ini menjadi insight yang bisa menjadi note untuk kita ya, untuk generasi muda khususnya, dimana generasi zaman milenial gitu ya, generasi dulu, apalagi generasi yang sekarang bisa dibilang perlu sekali untuk kesinambungan dalam hal ya tadi ya, sudah ada ruang tapi kitanya tidak mau muncul ke permukaan, gitu. Entah masalah ya birokrasi yang ribet atau yang lain sebagainya, itu menjadi note juga untuk. Tapi di sini yang paling penting adalah generasi muda itu ya tadi mungkin bisa untuk memberikan suatu ide atau saran ya. Mungkin dari contohnya dalam komunitas, gitu, bisa sharing, bisa sama-sama berdialog, akan memunculkan suatu ekosistem yang baik kan? Ekosistem yang baik gitu. Mungkin ada lagi yang disampaikan Abang mengenai budaya gini. Kalau Nis, untuk kita masuk ke topik selanjutnya, siap. Ini kan kalau kita bicara dalam tataran DKI Jakarta, budaya lokal ini kan, kalau kita bicaranya budaya ini kan nggak cuman sempit dalam hal-hal yang sifatnya keadatan dan sebagainya macam, tapi kan lebih kepada perilaku, habit, kebiasaan, ekosistemnya kan. Nah, kalau di DKI ini memang kok
provinsi ini kan majemuk ya. Ya. Tidak hanya satu dua suku yang ada di sini, tidak hanya satu dua kepercayaan. Itulah yang besar harapan saya melalui teman-teman yang ada di sini untuk bisa sama-sama memberikan pemahaman, penyadaran kepada masyarakat sehingga tatanan ataupun keseharian masyarakat itu bisa berjalan dengan baik tanpa ada konflik horizontal dan lain sebagainya. Kontribusi kita sangat dibutuhkan. Betul, khususnya. pasti dong. Karena kalau cuma satu dua kelompok nggak mungkin membangun republik ini kan. Gitu. Emang generasi muda ini memang menjadi perbincangan selalu gitu ya. Betul. Yang dikatakan generasi emas yang dan yang lain sebagainya. Saya ada sedikit, mungkin kita berbincang-bincang di sini ya, lebih kepada sharing-sharing gitu. Ada sedikit pertanyaan di kepala saya tentang bagaimana kita bisa menjadi bagian generasi emas itu. Kalau kita sendiri dari sekarang ini belum bisa memahami ya tadi tentang open minded tadi gitu. Karena bahasakan open mind ya. Open minded ya, berpikir terbuka gitu betul, ya. Betul. Karena mungkin Abang bisa ngelihat sekarang berita-berita di mana terjadi intoleransi tentang beragama dan yang lain sebagainya. Menurut Abang apa sih yang harus kita lakukan sebagai generasi muda untuk menuju generasi emas itu kita? Artinya ini tidak hanya berpatok di saya untuk berbicara soal ini ya, tapi paling tidak kalau saya lihat kerangkanya, pertama sudah barang tentu itu kan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan untuk meningkatkannya berbagai macam cara. Kalau dalam perintah Undang-Undang Dasar itu kan menyangkut soal pendidikan. Nah, pendidikan ini kan menjadi kunci. Kenapa? Karena di situ kan ada pembelajaran yang sifatnya hard skill maupun soft skill gitu. Nah, tapi kita kembali lagi untuk mencapai generasi Indonesia emas ini dibutuhkan aspek pendidikan yang bisa diraih atau dicapai oleh seluruh komponen masyarakat. Nah, seringkali ini kebijakan itu namanya kebijakan yang kadang suka tidak terrealisasi dengan baik dan lain sebagainya. Tapi saya tidak akan bicara sana, saya akan lebih fokus kepada peningkatan kualitas SDM-nya, generasi kesadarannya. Kenapa? Karena kalau di DKI ini mungkin beberapa hal yang pernah saya temukan ya, temuan atau bahasa temuan di lapangan. Betul. Itu banyak adik-adik kita yang mungkin kurun sekolah dasar gitu kan, itu yang orientasinya itu sudah tidak mau lagi sekolah, tapi mereka lebih fokus ke dalam mencari uang. Nah itu. Entah mereka jualan apa segala macam. Di satu sisi kita tidak bisa menyalahkan. Kenapa? Karena mereka ini kan butuh hidup. Yang menjadi problem adalah bagaimana para stakeholder ini bisa menyentuh hal-hal itu. Kenapa menjadi penting? Ketika proses pendidikan kita ini kalau dalam grafik terus menurun nantinya, ini kan efek dominonya sangat luas. Kita bicara satu ya kualitas, kemudian pemahaman soal kemajemukan ini sudah pasti tidak ada. Orang akan lebih fokus pada urusannya pribadi masing-masing. Dan artinya apa? Pemerintah ini kan alpa dalam memberikan hal-hal tersebut yang seharusnya itu diamanatkan Undang-Undang Dasar untuk dilakukan oleh pemerintah. Nah, menyangkut ke soal Indonesia Emas 2045, ini kan akan menjadi pertanyaan ini. Loh, kita 10-20 tahun yang lalu tidak melakukan apapun tapi mengharapkan generasi emas, menyambut generasi Indonesia Emas ini. Apa yang mau dicapai? Gitu kan. Sebagaimana kita secara pribadi kan, kalau kita tidak menanam rasa kebangsaan, fokus dalam dunia pendidikan dan lain sebagainya, kita kan akan berpotensi tidak akan bisa berkontribusi pada negara kan, begitu kira-kira kan, dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apapun. Itu yang harusnya menjadi kekhawatiran bersama, gitu loh. Jadi kalau soal generasi, menyambut generasi Indonesia Emas tidak perlu muluk-muluk yang
soal hal-hal lain. Itu aja dulu kuncinya. Kunci kemajuan negara kita ini kan kualitas SDM Kualitas kan. SDM-nya, betul. Sekalipun kita punya alat teknologi yang canggih, tapi SDM kita tidak berkualitas, itu juga tidak akan menghasilkan apapun. Tidak bisa memperdayakan Nggak itu bisa juga memberdayakan masyarakat. Iya, Gitu. betul. Itu yang saya kira harus menjadi fokus utama. Tidak cuman pemerintah, tapi seluruh komponen, seluruh lapisan. Gitu. Ya. Itu ya, Sobat Prada. Penting sekali di sini yang menjadi note adalah kualitas SDM kita sebagai generasi muda gitu. Karena tadi pendidikan itu mempengaruhi cara pandang kita Betul. dalam memahami Sangat mempengaruhi. kerukunan, keberagaman, dan yang lain sebagainya gitu. Ini akan menjadi insight yang luar biasa sekali tentunya. Dan saya harap teman-teman juga bisa memberikan note pada dirinya apa yang perlu kita lakukan gitu. Budaya lokal sudah nih. Oke. Kita buka satu Coba lagi. yang satu. Ya. Media sosial. Wah, ini sangat relevan. Relevan banget Relevan ya. Baik lagi. Sebelum saya bertanya, memang media sosial ini saya sudah gini Bang, saya sempat vakum 30 hari tidak memakai Instagram. Kenapa tuh? Karena saya melihat Instagram ataupun sosial media ini mempengaruhi aktivitas saya. Oke. Kan ada sebuah penelitian yang mengatakan generasi muda ini terkena doom scrolling gitu ya. Scrolling kultur. Iya. Jadi sering scroll. Setiap hari ya, setiap detik ini terus ya. Namun, permasalahannya di sini. Waktu itu saya sempat mau daftar tes TOEFL gratis, harus follow Instagramnya. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau saya harus tadi download Instagram. Ya, ini sekarang kita balik lagi dalam konteksnya ya. Dalam sosial media pastinya kita nggak bisa jauh ya, apalagi generasi kita ini generasi muda, generasi Gen Z dan generasi milenial itu tidak bisa jauh. Menurut Abang, pengaruh media sosial ini seberapa besar dampaknya dalam memahami moderasi secara kompleks ini? Oke. Ini kita bicara dalam media sosial dulu. Betul. Ini yang kenapa saya agak tertarik sekali dengan topik media sosial karena zaman itu kan berubah, ada perubahan teknologi, informasi dan segala macam, dan pihak-pihak yang bisa mengakses media sosial terutama itu kan tidak terbatas pada apapun, meskipun ada ini ya, kalau di media sosial itu kan ada kadang-kadang persyaratan sudah umur under 18 atau ini dan segala macam. Betul. Tapi saya coba ngeliatnya dari kacamata sosial yang ada di DKI Jakarta itu sendiri. Ini media sosial ini kan banyak penggunanya itu dari bahkan sekarang ya mungkin anak-anak SD pun sudah bisa mengakses media sosial. Kalau saya mungkin dulu kayaknya belum ya. Belum, kayaknya belum. Masih mulai itu pas SMP kalau nggak salah itu media sosial. Nah, ada perbedaan yang luas juga antara zaman saya mengakses media sosial dengan teman-teman atau adik-adik yang sekarang. Ya. Kemarin kita sempat diramaikan dengan hiruk-pikuk pemilu. Gitu. Betul. Itu kan di media sosial itu bertebaran banyak soal 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Di satu sisi itu memberikan dampak positif. Contohnya apa? Ada proses edukasi politik, kemudian ada memberikan informasi soal visi misi atau gagasan. Ya. Tapi di sisi lain ini kan terlalu banyak bahasanya hate speech gitu kan? Yes. Ada benturan yang kalau menurut saya ini cukup keras di media sosial, saling jelek menjelekkan. Betul. Dan cenderung mohon maaf dengan penggunaan kata yang kotor gitu. Ya. Nah, ini yang harus kita bisa respon dengan jeli ya. Karena kalau ini terus berlarut, misalkan hal-hal yang sifatnya negatif ini terus berlarut, ekosistem di masyarakat juga akan berdampak. Oke. Kenapa? Misalkan kita memberikan penilaian atau komen-komen yang negatif terhadap satu hal gitu. Yeah. Di kehidupan keseharian dalam realita itu kan akan membentuk paradigma kita kan. Yes. Bahwa yang ini segala macam dan sebagainya.
bayangkan kalau medan pertempuran media sosial ini menyangkut hal-hal yang sifatnya sara. Kita pernah mengalami hal itu di tahun 2017 itu. Itu kan konfigurasi politik cukup keras, masyarakat terpolarisasi, semua main hakim sendiri, bahkan sampai ke dalam gerakan-gerakan kemasyarakatan gitu. Nah, itulah yang saya kira kalau tidak ada yang mengontrol, ini kan akan jadi dampak buruk ke depan ini. Pasti. Sudah pasti ini, sudah pasti, saya yakin betul menurut saya ya, ini saya yakin betul. Kenapa? Kemarin aja kita pas lagi pemilihan presiden itu, terutama platform TikTok kalau tidak salah dan Instagram, itu kan penggunanya cenderung Gen Z dan teman-temannya gitu kan. Itu banyak yang dalam tanda kutip memberikan statement-statement yang cenderung kontraproduktif dan lain sebagainya. Wah, ini kan akan menjadi kerawanan ini. Betul. Makanya setahu saya pada saat itu ada beberapa batasan-batasan yang diterbitkan oleh pemerintah untuk sebagai inilah langkah-langkah preventif gitu kan. Saya nggak tahu apakah itu efektif atau tidak, karena saya bukan bagian dari pemerintah gitu kan, saya kan tidak tahu. Nah, tapi paling tidak itu menurut saya harus betul-betul diawasi dengan jeli, dengan telaten gitu. Media sosial ini kan kalau diambil dari sisi yang positif, dia itu kan akan berdampak baik kepada masyarakat. Misalkan ada beberapa platform yang sifatnya edukatif gitu, edukasi gitu, entah membahas soal sejarah, kemudian memberikan jurnal-jurnal yang sifatnya investigatif. Itu kan memberikan pemahaman masyarakat yang luas, yaitu konsekuensi dari kebebasan berekspresi. Betul. Gitu kan. Cuman jarang ada yang mau. Ya, tapi kebebasan berekspresi ini jangan juga ditafsirkan bebas untuk mengutarakan hal apapun. Tidak semudah itu untuk menafsirkan kebebasan berekspresi gitu kan. Saya perhatikan karena gini Mas, saya itu tidak main TikTok. Sama. Tapi karena pertempuran pemilihan presiden di media sosial ini cukup kencang, akhirnya saya penasaran. Ingin tahu dari situ. Saya ingin tahu kan, akhirnya saya install TikTok, saya amatin, memang ini ngeri-ngeri sedap gitu. Dengan bahasa yang mohon maaf cenderung kasar dan sebagainya. Ini kan akan berdampak buruk ini gitu. Itulah yang saya kira penggunaan media sosial ini harus dengan bijak, dengan dengan penuh kedewasaan dan pemahaman yang mumpuni gitu loh. Iya, lebih selektif ya di sana. Iya, lebih selektif begitu. Ya kan kita kenal pada saat pemilu itu bertebaran buzzer-buzzer ya biasanya. Sangat TikTok di mana-mana. Bahkan sengaja gitu Bang, dibuat thumbnail yang memang bikin kita jadi penasaran. Akhirnya kita klik gitu. Klik gitu ya. Itu kan dari 2017 sebenarnya udah begitu. Sudah begitu. 2019, 2024 tuh sama itu kayak gitu. Dan ya aktor-aktornya ya pastinya ya generasi kita ya gitu. Generasi kita yang memang mempunyai peran di situ gitu. Sedangkan gini Bang, saya melihat di media yang memang memberikan informasi yang seharusnya independen, kalau kita ngomongin kebebasan pers dalam televisi itu kan sekarang sudah media ini sudah banyak yang dipegang ya oleh salah satu kader gitu lah istilahnya. Elit-elit lah ya. Betul. Jadi di sana ada tendensi, ada kepentingan gitu. Nah, jadi saya pun merasa saya lebih speak up di media sosial gitu. Nah, menurut Abang nih, apakah kita hanya ngetik di kolom komentar saja atau kita memberikan suatu konten-konten positif di media sosial gitu? Baiknya apa gimana? Baiknya gimana gitu? Kalau ya baiknya pasti kan kita memberikan pemahaman yang mencerdaskan gitu kan. Tapi nggak bisa kita semau-maunya kita, bahwa ada beberapa kelompok yang coba memanfaatkan media sosial itu sudah barang pasti itu. Betul. Tadi yang Mas sampaikan mungkin beberapa pemilik
grup-grup media besar yang cenderung tendensius ke dalam salah satu paslon, itu konsekuensi dari apa namanya, kepemilikan ataupun pengelolaan media yang tidak objektif. Betul. Gitu. Itu sudah konsekuensi logis lah. Tapi paling enggak, yang saya harapkan, ini yang bisanya kita ini kan cuma kita harapkan dan kita suarakan. Betul. Tugas kita cuma itu. Tugas kita kan hanya di sana. Paling tidak ada cara-cara yang dilakukan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa itu sendiri melalui media sosial. Mungkin kita ini nggak apa-apa ya, agak sebut beberapa media mungkin seperti Najwa, kemudian Tempo dan lain sebagainya, itu kan cukup aktif dalam memberikan pemahaman yang sifatnya politik dan lain sebagainya ke dalam masyarakat kan, melalui cara-cara mereka, entah itu ada podcast seperti ini atau ada video dokumenter dan segala macam. Tidak terlalu condong gitu. Tidak terlalu condong, minimal netral. Netral. Kenapa? Ini kan bagian dari memberikan edukasi politik, memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Betul. Bahwa ada pihak-pihak yang tidak ingin memberikan itu udah pasti. Karena kalau dia memberikan hal-hal yang sifatnya fakta, itu kan bisa jadi merugikan mereka. Betul. Yaitu konsekuensinya. Balik lagi, kecerdasan dan kekritisan kita lah yang bisa menentukan itu. Kita melihat satu rangkuman berita A gitu kan, itu kan bukan serta-merta kita mendengar, mendapat informasi, habis itu kita percaya. Tapi kan balik lagi apa? Jiwa kritisnya kan harus muncul ya. Rasa penasaran itu harus digali. Mendapat berita A, kita cross check kebenarannya dan lain sebagainya. Memang itu kerjanya cukup panjang, tapi itulah konsekuensi untuk mendapatkan kebenaran. Kan begitu kan? Benar. Begitu kira-kira. Ya, kalau untuk ketahapan itu, untuk saya sendiri sih Bang ya, akan memang perlu proses tentunya. Betul. Kemauan lah. Harus ada kemauan. Karena apa? Karena pengaruh dari medsos ini tentunya seperti tadi TikTok yang memang video-video 30 detikan. Betul. Gitu. Orang yang nonton instan. Makanya kita tuh selain generasi Z, kita disebut generasi next gitu. Jadi next, udah selesai gitu. Makanya nonton video ini pun sampai bermenit-menit nggak akan bisa sampai selesai gitu. Nah itu makanya perspektifnya pun ya tidak bisa kita harapkan kayak tadi bisa mencari referensi gitu. Ya ini bener nggak, ini tidak nggak. Jadi emang bener ya, pengaruh media sosial ini mempengaruhi diri kita ya. Sekarang tadi balik lagi kesadaran diri kan gitu Bang ya. Itu membentuk kan. Betul. Hal yang kita informasi itu yang membentuk diri kita gitu kan. Secara langsung maupun tidak langsung. Dari media sosial membentuk suatu kebiasaan tadi ya, habit, kemudian jadi dari kebiasaan menjadi karakter gitu ya. Karakter jadi ya udah keseharian ini ya, gitu. Kan memang kalau konsekuensi apa istilahnya di era post-truth kira-kira begitu kan. Itu kan yang dimana segala akses informasi itu mudah untuk dicapai sehingga kita tidak tahu lagi yang mana kebenaran itu sendiri. Ya, betul. Butuh kerja keras untuk mencari informasi. Zaman sekarang aja kita butuh kerja keras gitu kan. Kayaknya dalam kehidupan akhir-akhir ini tidak ada sesuatu yang dicapai kalau nggak melalui kerja keras. Sekalipun informasi. Kan harus selektif, harus disaring dulu gitu. Betul. Jangan asal percaya. Nanti kan hoax gitu kan. Hoax ya, benar. Apalagi di Jakarta kan, ya Abang pernah dengar ada seruan Jala Hoax ya. Iya. Jakarta lawan hoax. Karena itu konsekuensi. Ya informasi di Jakarta ini kan semua orang bisa mengakses. Betul. Bukan cuma melalui media sosial, bahkan kita di ruang publik pun, kita di di kafe, entah kita lagi makan dan segala macam, itu kan akan mendapatkan berbagai informasi. Sekalipun kita gini kan kita dapat informasi kan. Betul. Kan begitu. Itu yang harus betul-betul dicek kebenaran dan validitasnya gitu. Betul. Ya, itu sahabat Prada yang perlu lagi menjadi note kita sebagai generasi muda tentunya, di mana ada satu istilah bilang yang bisa menguasai dunia ini adalah orang yang bisa menguasai media. Jadi dilihat dari seberapa besar dia kepemilikan dalam media, ya
itu akan mempengaruhi semua perspektif. Betul nggak itu, Bang? Eh, ya fakta di lapangannya mungkin mungkin nggak 100% iya Iya. ya, tapi ada peluang lah Iya, di ada sana, peluangnya, ada ada chance-nya peluangnya. di sana, Iya, betul betul. betul. Gak cuma di Indonesia tapi di beberapa belahan negara lain pun juga Betul. punya pengalaman yang sama gitu. Menggunakan media itu ya. Media ya Amerika itu kan salah satunya Betul. gitu. Karena media ini kalau bahasanya bisa jadi media perjuangan dan juga menjadi media pembodohan, kira-kira kan begitu. Ada dualisme di sini ya. Jadi memang harus diselektif lagi kita sebagai pengguna kaum urban lah bisa dibilang untuk menguasai sebagai aktor dari media ini harus bisa lebih selektif lagi. Karena Abang mungkin saya ngelihat waktu sepak bola kemarin itu netizen Indo yang nggak hanya waktu sepak bola ya. Semuanya kalau dari kita lihat dari SDM dari sana ada kalimat SDM rendah, SDM rendah. Yang saya khawatir ini dari seluruh aspek yang ada di Indo, yang ditakuti negara lain itu cuman netizennya. Itu yang saya khawatir di sana kan. Betul. Kalau negara lain mungkin kita ditakuti karena ekonominya yang kuat, teknologi canggih. Kalau kita, saya khawatir yang ditakuti netizennya. Itu kan berbahaya kalau begitu. Tapi itu bisa mempengaruhi juga dari bukan insight lebih ke internal Indonesia itu melihat dari betul, itu. Betul, itu kan problem domestik kan. Dan itu kita takutnya kan di dalam kancah global gitu kan, di mata dunia melihat bahwa wow, ini masyarakat Indonesia seperti ini, kurang ini dan segala macam. Itu kan bisa menjadi penilaian dan tentunya akan mempengaruhi kita dalam ini transisi menuju negara berkembang ke negara maju. Itu kan ya banyak faktor lah. Jangan sampai karena hal yang seperti ini menghambat kemajuan bangsa, itu kan repot gitu kan. Menarik sekali ya, sampai ke negara-negara lain kita bahas ya. Itu sudah ya bisa jadi variabel Mas. Betul. Jadi variabel. Emang dari situ kita bisa menjadi dasar dalam berpikir tentunya. Ini ada pertanyaan lagi Bang. Tentang tentunya di kota dengan di desa itu kan penggunaan internet itu berbeda Bang ya. Menurut Abang ini cara pikir masyarakat dalam tadi memahami suatu ras, memahami suatu keyakinan berbeda tidak antara orang masyarakat kelompok desa dengan kelompok yang tinggal di kota gitu. Kalau berdasarkan pada hal itu ya pasti ya Mas. Kenapa? Karena kalau kita pakai pengukurannya aja, misalkan indikatornya IPM gitu, indeks pembangunan manusia, itu kan cukup mencerminkan kan kualitas kesehatan, pendidikan dan segala macam. Menggunakan media sosialnya semua bisa, tapi untuk merangkum, mengambil kesimpulan, kemudian coba menerjemahkan apa yang ada di medsos, kemudian diolah entah dalam bentuk pikiran kita secara pribadi, tindakan dan segala macam, itu kan butuh hal-hal pendukung ya. Makanya saya tadi katakan mungkin pendidikan itu menjadi salah satu faktor pendukung dalam kita mencerna informasi-informasi itu. Bahwa ada perbedaan antara di kota, desa dan segala macam, faktanya mungkin iya. Itu nggak bisa kita nggak bisa kita bilang enggak. Kenapa? Karena kecakapan digital dan segala macam rata-rata itu kan di kota-kota besar gitu kan. Dan mungkin di desa ada beberapa permasalahan seperti apa? Akses internet mungkin masih kurang bermasalah. Fasilitas sarana prasarananya kan kurang memadai. Nge-share-nya di WA group itu. Ya itu. Itu yang jadi mungkin itu salah satu. Tapi kan yang tadi saya bilang, kemampuan untuk menerjemahkan apa yang ada di media sosial kemudian diolah, itu kan nggak semuanya punya taraf yang itu. Betul. Dan saya berharap hal-hal kekurangan seperti inilah yang coba diatasi oleh para stakeholder gitu kan. Kan kita kadang-kadang kita sering nih, mungkin yang ada bahasa gini, di pulau-pulau Jawa itu cukup spesial. Kenapa? Karena
segala teknologi, pusat apapun Udah kan ada semua di terakses, sini. sudah ada Aksesnya semua. di Tapi sini, gitu. teman-teman kita yang di daerah ini kan belum semua bisa mengakses. Mungkin jangan-jangan masih ada yang eh, listriknya padam setiap jam berapa dan segala Iya, macam. Ini kan benar. yang harus kita perhatikan kan. Makanya ketimpangan atau disparitas itu ya selama hal terjadi pasti akan ada, Mas. Bahkan di dalam apa namanya mengakses internet ya. Internet saja Itu kan. Itu sudah pasti sudah ada perbedaan lah. Saya tidak tahu tapi ini kedalamannya apakah jauh atau dekat, saya kurang nggak berani menyimpulkan lah. Ya, intinya di sini ya tadi ya, emang pengaruh dari intelektual pendidikan itu sangat berperan penting ya, Iya. Bang ya gitu. Dan sekarang kan juga misalnya kita melihat suatu berita atau informasi, saya pernah sekali merasakan seperti itu. Di-share nih di WA group, saya ingin mencari, nggak ada sinyal gitu. Oke. Kemudian ini akan menjadi perbincangan, terus di-share kemana-kemari. Iya. Kan sekarang kan abang lihat WA-nya sekarang di apa namanya? Kalau nggak salah itu di bagian grup atau status yang ada status dari kementerian. Ya. Nah, mungkin dengan cara seperti itu Mencoba aksesnya, inklusif kan? ya lebihnya. Tapi kan gini, Mas. Oke lah, itu satu hal yang baik Iya, katakan betul. gitu. Misalkan kita coba kembali ke 4 tahun lalu ketika masa COVID, Yes. itu kan ada perubahan kebiasaan pendidikan sekolah, kuliah dan segala macam menjadi online tuh. Jadi online Kan problem pada saat itu adalah beberapa titik di daerah-daerah tidak bisa. titik yang tidak bisa mengakses mengakses itu. internet. Kenapa? Karena internetnya nggak ada. Ya. Nah ini kan efek, ternyata hari ini kita bisa ngambil kesimpulan bahwa di era zaman sekarang ini internet ini nggak cuman berpengaruh ke dalam satu dua hal, tapi menjalar ke semua hal aspek. gitu loh. Bahkan sekarang sudah rame ya, beberapa tahun lalu 4-5 tahun itu kan sudah banyak jurnal membahas soal Internet of Things, Yes. kemudian apa namanya database dan segala macam. Kalau kemampuan kecakapan digital kita, SDM kita Masih kurang. bahkan bijak bermedia sosial juga masih kurang. Ini kan repot nanti kan, Iya, efek dominonya kemana-mana ini, Iya. jadi kebiasaannya bermana-mana. Itu menjadi kebutuhan pokok ini ya, media Ya. sosial, internet ini. Nggak dibilang, tidak dikatakan juga sebagai kebutuhan pokok, tapi pendukung aja lah. Salah satu Iya, pendukung, namanya juga pendukung. media ya, sarananya begitu. Karena kan yang paling, kalau mungkin agak konvensional, kadang-kadang informasi ataupun mencari ilmu yang paling enak tuh dapatnya tetap baca buku yang sifatnya diskusi dan segala macam gitu. Iya, betul. Kadang rawannya bahasanya, nih ada lucu-lucu guyon-guyon gitu kan. Sekarang TikTok itu jadi search engine. Wah, ini kan repot, nanti lama-lama kita nyari jurnal ini jangan ke TikTok atau apa gitu kan. Rujukan kita TikTok gitu. Itu repot kan kalau kayak begitu. Karena sudah banyak perubahan media sekarang, sudah Betul, menjadi transformasi iya, gitu transformasi. tentunya. Nah, ini harus bisa menjadi apa namanya? Peluang sebenarnya. Betul, peluang juga dualisme tadi gitu. Ada hal yang perlu diperhatikan gitu. Ini media sosial kalau diomongin nih panjang banget nih ya. Kita lanjut yang ketiga dulu deh. Ketiga di sini ada, boleh silakan Abang buka. Wah, Pancasila ini. Pancasila. Kita tahu Pancasila adalah dasar negara, tapi ada yang bilang enggak itu, Bang. Oh gitu. Siapa ini? Ada salah satu politisi yang bilang kalau Pancasila itu bukan dasar negara gitu. Jadi apa berarti itu? Tidak ada dasar negara Pancasila. Oke. Tapi di sini, nah itu yang perlu sekali kita banyak mengetahui literasi ya, memahami tentang bagaimana pendahulu-pendahulu kita tentang Pancasila ini. Menurut Abang, dalam pengimplementasian Pancasila di era sekarang itu seperti apa sih gitu? Apa sih tantangannya gitu? Kalau Pancasila sebagai perwujudan itu kan banyak bentuk. Kita lihat dulu dalam landscape yang seperti apa itu kan. Karena ya Pancasila itu kan sifatnya umum, dia tidak mungkin mengatur hal yang khusus. Tapi minimal prinsip-prinsip keumuman inilah yang menjadi
perlakuan keseharian, Iya. baik dalam kehidupan maupun dalam implementasi kebijakan. Kita coba dulu tarik dari sisi keseharian gitu kan, bahwa di dalam Pancasila ini ada istilahnya kemajemukan gitu Betul. kan. Ini kan yang harus kita ukur, kita lihat sampai sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama gitu, ataupun ras dan lain sebagainya. Proksinya apa? Kan ada indeks toleransi dan beragama dan segala macam. Dari sana dilihatnya. Yes. Misalkan kita tarik karena kita di wilayah DKI Jakarta itu kan DKI Jakarta dalam tahun 2017 karena efek pilkada itu kan memiliki indeks indeks toleransi yang cukup turun, dan itu disajikan oleh salah satu lembaga riset, kalau nggak salah, seingat saya itu Semeru apa Setara Institut kalau tidak salah ya. Nah, sekarang ini kan sudah mulai ada perbaikan dari konflik-konflik horizontal di masa lalu. Bahwa itu tidak bisa mencapai 100%, ya wajar. Karena kita tidak mungkin bisa merubah secara keseluruhan. Betul. Gitu ya. Tapi paling tidak ada perbaikan, itu jauh lebih baik. Pertanyaannya adalah, ini kan bisa kita ambil kesimpulan bahwa paham-paham atau nilai-nilai Pancasila ini mungkin sudah mulai disadari oleh kelompok masyarakat. Dan yang saya sayangkan, terkadang Pancasila itu tadi ya, seperti yang Mas sampaikan di awal, ini kadang-kadang suka menjadi multitafsir. Multitafsir. Ya kan? Ya. Ada yang berangkat Pancasila A, ada yang beranggapan B, ada yang beranggapan C. Tapi kalau kita mau balik ke dalam sisi kesejarahan, itu kan sudah jelas. Para founding father secara khusus Bung Karno itu sudah menjelaskan pemahaman Pancasila, konsepsi ideologi bernegara ini secara jelas gitu kan. Betul, dalam berbagai literatur, buku-bukunya di bawah Bendera Revolusi, Penyambungan Gerakan dan segala macam, itu bisa kita temukan. Nah, problem lain mungkin itu yang sifatnya saya beranggapan secara politis gitu kan. Ini kan hanya ada urusan-urusan politis. Ada juga kadang-kali yang mengklaim bahwa dia adalah seorang Pancasilais, tapi tidak mampu menerapkan pemahaman Pancasila itu sendiri. Pancasila itu bukan hanya soal gotong royong dan segala macam, tapi dia harus masuk ke dalam keseharian masyarakat itu sendiri. Tadi sudah Mas singgung bahwa ada kekhawatiran kelompok yang cenderung minoritas ini susah muncul ke permukaan. Betul. Tapi kalau kita memegang teguh konsepsi ideologi Pancasila, ini kan bukan jadi hambatan. Iya. Semua siapapun bisa muncul ke permukaan. Itu kalau dalam hal itu. Kemudian dalam bentuk kebijakan, Pancasila ini kan juga membicarakan keadilan. Keadilan ini dalam bentuk apa? Kan beragam bentuk. Misal, lagi-lagi akses pendidikan, kemudian pemerataan harga-harga. Misal, kita teriak kita Pancasila, tapi kita tidak bisa mengelola kenaikan harga-harga cabai, harga beras, harga daging. Kan bukan di sana. Benar. Maksudnya manifestasinya Pancasila itu bukan cuma dalam satu aspek saja, bukan hanya dalam urusan-urusan politik dan segala macam, tapi harus masuk kompleks. Dia itu harus benar-benar masuk ke dalam kebijakan dengan seutuhnya gitu loh. Gak cuma kita hidup rukun, bukan cuma itu. Kemandirian ekonominya gimana, pemerataan pembangunannya gimana. Tadi kita singgung lagi tuh soal beberapa titik listrik, kemudian akses internet itu tidak terjangkau. Nah, ini kan pertanyaannya, ini Pancasilais atau tidak? Kan begitu kira-kira kan? Kalau kita memegang teguh prinsip yang di awal tadi, gitu kan. Nah, Pancasila ini kan sebagai sebuah lestar dinamis yang dimana dia ini kan penuntun. Jadi dalam hal apapun keseharian kita ya penuntun kita itu Pancasila, yang termasuk ada dimensi-dimensi mungkin dimensi keagamaan dan lain sebagainya. Itu kan
ya itu sudah konsensus yang disepakati bersama. Betul. Kalau kita bahas ulang itu lagi, kita mundur lagi Mundur ke lagi. sekitar 50 sampai 70 tahun yang lalu gitu kan. Kira-kira begitu. Ya, tapi ya emang bener itu Bang ya. Karena saya juga melihat beberapa perspektif gitu ya, perspektif dalam hal Pancasila ini yang tadi saya sebutkan, ada yang bilang Pancasila bukan ideologi dan yang lain sebagainya. Itu kan penafsiran. Ya. Sekarang bagaimana ya tadi mengimplementasikan dari nilai-nilai Pancasila itu gitu. Ada yang teriak-teriak, ada yang paham Pancasila tapi berutang gitu. Itu Ya. menjadi apa? Literasi dulu. Kita harus perbanyak mengenai memahami Pancasila itu sendiri kan. Betul. Gitu Bang ya. Ada satu pertanyaan lagi nih Bang ya tentang Pancasila itu sendiri. Kita sebagai generasi muda, selain Pancasila sebagai falsafah dasar negara, tentunya kita melihat sebelumnya itu generasi muda senior kita terdahulu sudah menyepakati bahwa kita itu harus mempunyai kesatuan dalam bernegara kan begitu. Yang pada saat itu Sumpah Pemuda yang kita kenal. Dari sana, menurut Abang, anak-anak sekarang ini perlu tidak memahami konteks itu dulu sebelum, karena kita memahami dalam generasi muda ya tentunya ya. Sumpah Pemuda itu menjadi bahan atau dasar lah kita sebagai terjun nanti di bidang politik ataupun aspek lainnya gitu. Menurut Abang bagaimana itu? Ini menyangkut generasi muda sekarang, kira-kira begitu kan. Ya harus diakui bahwa pemahaman soal nilai-nilai Pancasila terutama itu kan sudah mulai saya nggak bilang bahwa ini terhapus, tapi sudah mulai berkurang di dalam teman-teman ataupun bahasa gampangnya ABG kira-kira kan. Betul. Nah, yang menjadi problem kita samakan persepsi dulu. Generasi Z yang lahir hari ini kebiasaannya seperti ini, gitu kan? Atau kita katakan misalkan kurang memahami nilai kesejarahan seperti soal tadi Sumpah Pemuda, kemudian soal Pancasila dan lain sebagainya. Mereka ini kan sekolah Mas, berpendidikan. Yang menjadi problem ketika mereka itu tidak tahu, seharusnya siapa? Pembina kan. Pembina mungkin dalam hal ini, saya tidak katakan guru ya, tapi kita lebih umum, kurikulum. Betul. Kurikulum gitu kan. Nah, kurikulum ini apakah sudah mengatur ataupun menjabarkan persoalan yang tadi kita khawatirkan bersama gitu kan. Apakah ini masuk ke dalam entah mata kuliah ataupun sebuah diskursus, itu yang menjadi kunci sebenarnya. Kalau dikatakan generasi sekarang kurang memahami, wajar. Itu nggak pernah ada pembinaan, tidak ada mentoring dan lain sebagainya gitu. Yang harus dievaluasi ya bukan dari generasi yang ada di bawahnya, tapi mereka-mereka yang mungkin dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan gitu kan. Iya, betul. Apa yang dilakukan selama ini gitu. Efeknya mereka ini kan berjangka ke kita ini, efeknya itu kan 10 tahun ke depan Mas. Begitu generasi di bawah. Apa yang mereka lakukan hari ini, ya itulah yang akan mereka hasilkan di kemudian hari. Kalau pertanyaannya, kalau mereka nggak paham mengenai nilai kesejarahan, misalkan Sumpah Pemuda, efeknya apa? Ya luas Mas. Betul. Mereka nggak tahu nilai historis. Mereka akhirnya menjalankan apa yang mereka ketahui aja. Contoh, sejarah Sumpah Pemuda itu kan dari berbagai macam organisasi kedaerahan. Yang dimana dengan berbagai latar belakang yang berbeda, mereka bisa menyatukan di dalam satu Sumpah Pemuda itu kan. Ini kan misalkan Gen Z ini nggak tahu. Terus mereka pengen menjalankan keseharian dengan hidup berdampingan dari berbagai suku, ras dan segala macam. Loh, mereka aja nggak tahu sejarahnya bahwa kita tuh pernah seperti ini loh. Mungkin mereka melakukan tapi ketika suatu hari ada konflik horizontal, mereka kan nggak punya rujukan ketika mereka tidak tahu. Nah, ini yang menjadi kunci, terutama baik dari pemangku kepentingan, meski begitu pun juga dengan kita ya,
istilahnya sebagai tokoh-tokoh pemuda itu kan menjadi tanggung jawab bersama dengan berbagai cara ya. Iya, ada dengan berbagai kesinambungan caranya, di situ. ada ketersinambungan Betul. situ kan. Kalau nggak mungkin mas kita masing-masing itu nggak mungkin. Gotong royongnya di mana ini? Iya, betul. Gotong royong kan nggak cuman kalau dulu kan disederhanakan gotong royong itu sekedar bersih-bersih rumah, bersihin got dan itu kan bukan hanya sependek itu, nggak. Harus ada hal yang sifatnya lebih prinsipil dan filosofis di sana. Iya. Gitu kira-kira. Berarti memang tidak bisa hanya kelompok ataupun individu gitu Tidak ya. bisa dong. Harus ada kesinambungan antar generasi ke generasi. Yes, secara komunal kan begitu Betul. kira-kira. Kadang sering kita itu dibebankan kamu itu penerus masa depan. Ya kalau yang diteruskan baik, kalau tidak kita yang jadi beban gitu. Mewarisi kan? Iya, mewariskan hal yang buruk begitu. Jadi tentunya dialog ini saya harap bisa menjadi insight baru untuk teman-teman sahabat Peradah dimanapun berada. Menjadi note di sini adalah SDM, literasi, kemudian pendidikan tentunya menjadi dasar. Bagaimana kita berperspektif dalam aspek apapun itu. Dalam tema besar kita moderasi beragama saat ini ialah yaitu tentang bagaimana open-minded. Ya, Berpikir tapi terbuka, gini ya, gitu. Mas, open mind ini juga bukan dalam kalau sekarang ini open mind ini artiannya juga luas. Iya, betul. Ini open mind itu dalam kebiasaan ataupun berdasarkan rujukan ideologi bangsa itu sendiri, bukan dalam kepentingan yang sifatnya global. Iya. Kadang-kadang kan sekarang kan tafsirannya beda nih. Open mind ini seperti negara-negara barat. Nah, Ya, itu. bukan gitu. Itu kan apa ada istilahnya infiltrasi pemahaman itu yang coba dimasukkan, kemudian ada perubahan-perubahan paradigma di dalam bangsa dan negara Indonesia. Iya. Itu yang kita khawatirkan juga Iya. sebenarnya. Jadi jangan sampai berpikir ke arah sana gitu ya. Jangan sampai juga bahaya. Ya, lebih ke terbuka, berpikir terbuka, menerima Betul. apapun kritikan yang tadi kita bahas. Ya kebebasan kritikan. kita bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya, Betul, bukan. tapi ada batasan. Ada di situ. batasan. Ada batasan. Menarik sekali, sahabat Peradah dimanapun berada. Mungkin ini kalau kita teruskan bisa berjam-jam ya Bang. Sampai di sini saja. Terima kasih, Terima kasih, Bang Mas. Michael sudah hadir. Terima kasih. Saya Deo Gede Brahmanca selaku host. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.